Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 21 September 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Tamara Geraldine. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami pagi ini ya Tuhan. Terima kasih. Ku selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan
dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ini menjadi kerinduan setiap hati kami, Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Oh, sebab ku dapati kedamaian. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Oh, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan sama-sama nyatakan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Oh, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, katakan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Oh, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menyatakan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku
segenap. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hati, Bapak Ibu sendiri katakan, ku nikmati, oh, dan keagungan Tuhan. Kami nikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama nyatakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Oh, ku nikmati, oh, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Dan ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku, ku menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, Yesus. Oh, menikmati hadirat-Mu, menikmati keindahan-Mu, menikmati kasih-Mu di tempat ini, Yesus. Oh, mari angkat suaramu, sembah Dia, angkat suaramu, tinggikan Dia, oh Jesus. Ya ralaba sika, ya ralaba, ya ralaba siana nanamu. Terpuji Kau Tuhan, terpuji Kau Yesus. Ya ralaba sika, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba ya sianamu. Hadirat-Mu nyata Tuhan, oh hadirat-Mu nyata Tuhan di tempat ini. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Ya ralaba sika, ya ralaba ya sianamu. Ya ralaba, ya ralaba siana nana-nanamu. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Ya ralaba sika ya-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu Tuhan Yesus, kami alami hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Oh, ini kerinduan kami. Terima kasih. Oh, biarlah rasyana nana-nanamu, oh,
kasih memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Mari sambil angkat tanganmu katakan memandang wajahmu Tuhan. Oh, memandang wajahmu Tuhan, dalam hidupku bawa sembahmu, membawa sembahku Tuhan. Kami nyatakan Engkau besar Tuhan, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Raja di atas segala raja, dan kami siap untuk menari, melompat, memuji, memuliakan namamu. Bersama saya katakan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita sambil sorak-sorakan haleluya. Sampai pada pagi hari ini seberapa kita yang ngalamin kebaikannya Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Boleh katakan kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya.
memuliakan Tuhan sebab Dia yang bersuka. Kami bersuka dan bersuka. Yeah, Jesus, one more time bersuka di dalam bersuka Tuhan. Oh Jesus, mari sama-sama tepuk tangan yuk, katakan bersuka, katakan mari bersuka, bersuka cita lah bersuka, yeah. Suka bersuka. Mari sekarang tepuk tangan di atas kepala, come on, say bersuka. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Mari lebih lagi sama-sama nyatakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Yeay. Mari sama-sama lebih lagi. Yo, come on. Kita percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Yeay. Musik. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Come on. Engkau terlalu baik buat setiap kami ya Tuhan. Sama-sama nyatakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sekali lagi sama-sama dengan iman katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Mari sama-sama nyatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yang ngalamin kebaikannya Tuhan, yo. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, one more time, sama-sama nyatakan, yeah. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Saudara yang percaya sorakan amin. Hari demi hari kita boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan nyatakan buat setiap kita, amin. Yang percaya sorakan sama-sama yuk. Yesus baik bagiku, oh Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, say Yesus baik bagiku, oh Yesus baik bagimu,
Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Engkau yang ngalamin kebaikannya Tuhan, sorakan haleluya. Sama-sama nyatakan, Tuhan Yesus baik. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, kami boleh rasakan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat Tuhan ada kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kuasa yang tak terbatas. Tuhan nyatakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah, oh dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah,
Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, biarkanlah. Ini kerinduan setiap hati kami Tuhan, menyembahmu dalam hadiratmu yang biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah, oh dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang, oh dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk izin-Mu Tuhan, biarkan kami terus bisa jadi umat-Mu yang datang di kaki-Mu Tuhan untuk menyembah. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan dan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kau terlibat di hal-hal sepele di dalam keluarga kami, di dalam rumah kami, di dalam kehidupan kami. Ya percaya Tuhan masih ada tangan kuat yang menggenggam kami Tuhan di hari-hari ke depan. Masih ada momen-momen manis bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami mau keluar dari tempat ini terima kebenaran firman Tuhan. Gak lagi jadi orang yang sama ya Bapa. Kami sembunyi sempurna di balik salib-Mu. Roh Kudus ambil alih segala sesuatunya, ini adalah ibadah-Mu. Yang kami percaya Tuhan Engkau sudah menguduskan tempat ini. Hikmat-Mu, pesan-Mu yang terdengar dengan bahasa praktis sederhana namun menerobos membangkitkan jiwa. Dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, mengarahkan doa kami kepada Allah yang kami percaya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Saya akan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Siapa di lewat Tuhan? Saya belum khotbah, udah dikhotbahin sama Tuhan di barusan. Saya Tamara Geraldine, Tuan Kota. Terima kasih. Sekali lagi saya bisa balik lagi ke tempat ini. Bapak Ibu Gembala, besti aku ya, Kok Iwan dan nama Kawala. Terakhir saya kesini, tadi waktu, ini dulu. Pas datang kan disambut sama Bapak Gembala dong. Kok lu beda? Langsung gitu. Nah ini terus terang aja selama beberapa bulan terakhir memang kata-kata kok beda ya Bu gitu-gitu itu saya terima dari beberapa gereja yang ngundang saya untuk sharing firman gitu. Ya kan ya, karena terus saya bilang aja langsung gini, kurusan Eko langsung gitu ya kan. Iya kan, ini hasil perjuangan hampir 1 tahun mulai terlihat dampaknya ya kan ya. Tapi hari ini saya dapat nah beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Prestasi loh ibu menopause bisa turun 10 kilo. Wah, ya kan, ya. Nah, saya kemarin tuh biasa aja. Saya kalau dibilangin nama ibu-ibu gitu ya, komunitas perempuan persekutuan doa, kurusan ya Bu, apa? Beda ya sekarang. Saya bilang iya puji Tuhan terima kasih. Tapi ketika masuk ke gereja ini, dengar suara gembala, fix saya kurusan. Makasih kok ya. Iya kalau kemarin belum dengar suara gembala, sekarang gembala ya kan. Domba tuh selalu dengar suara gembala. Nah saya kalau di gereja ini karena saya bolak-balik ke gereja ini. Temenan saya kan gembala-gembala jadi saya berasa kayak domba premium. Domba kalau jalan sama sesama domba biasanya gitu gampang galau, gampang sesat. Makanya main sama gembala ya kan ya. Enak berasa domba premium. Oke, amin. Nih terakhir saya ke gereja ini saya ingat banget.
itu temanya itu Last Supper. Ya, saya ingat banget. Kenapa? Saya sampai nanya sama Bugem gitu, sama Kaola, saya bilang, Kak, gerejamu tuh serius banget ya. Iya serius, pengajarannya tuh serius. Nah pas kok ya kesini, saya pikir wah dia dalam banget. Kemarin dikasih tema juga, temanya tuh tentang perjamuan kudus gitu ya. Wah dahsyat ya, hebat. Gak jarang gitu gereja yang mau kasih pengajaran. Pengajaran ini pengajaran yang gak ringan sebetulnya. Tapi sebetulnya harus kita terima. Kenapa? Karena secara praktika setiap bulan ketika kita nerima perjamuan kudus, kita udah mesti ngerti gitu. Spiritnya tuh seperti apa? Spiritnya tuh gak main-main, spiritnya tuh serius banget. Nah kita belajar hari ini tentang Holy Communion ya. Holy Communion tuh ini, di kekristenan, di kehidupan Kristen, itu dia tuh dampaknya seperti apa sih? Dampaknya dahsyat banget. Untuk sesuatu yang berdampak begitu dahsyat, berarti persiapannya pun juga harus dahsyat. Holy Communion tuh kayak kita masuk ke perjamuan kudus gitu. Ini kita belum bicara perjamuan kudus tuh artinya apa, definisinya apa gitu ya, tujuannya apa, endingnya tuh apa. Belum sampai situ. Kalau kita bicara soal perjamuan aja, itu kan kayak kita diundang ke dalam satu perjamuan ya, satu acara gitu, acara besar. Hari ini kalau saya diundang di acara besar ya, dengan pengundang itu misalnya salah satu konglomerat yang ada di Jakarta, di Indonesia gitu. Saya pasti udah pusing tuh dari sebulan sebelumnya tuh saya udah pusing tuh. Sibuk saya ngurusin badan ya kan ya, mikir mau pakai baju apa gitu. Saya mungkin udah berpikir gini, ini gimana ya parkirannya aja mungkin saya pikirin gitu loh. Ini kalau misalnya ternyata diadain di rumahnya tuh parkiran di situ kejembreng semua, mereka nanti datang naik mobil apa, terus saya gimana, masih saya naik Grab gitu. Saya udah mikirin, untuk kayak gitu aja saya mikirin, dari atas sampai bawah. Nah sekarang kalau kita dibilang, kita sekarang dalam kondisi bahwa kitalah orang-orang yang pilihannya Tuhan, itu yang terundang di perjamuan kudusnya Tuhan kemarin. Dan hari ini, sampai Tuhan Yesus itu datang kembali menjemput kita di awan-awan memuliakan, kita tuh diminta untuk apa? Untuk melakukan ini sebagai peringatan akan kebaikannya Tuhan. Nah itu yang seperti apa? Holy Communion in Christian Life. Holy Communion, saudara lihat ini ya, next slide. Coba kita baca nih sama-sama. Sebenarnya Holy Communion nih diambilnya kan dari Lukas, saya ambil dari Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Itu bunyinya gini, dan ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata cawan ini, nah ini cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini ayat dahsyat banget. Saya minta ini di garis bawah ini ya, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Kalau baca ini kan berarti kalau ada perjanjian baru ada perjanjian lama. Ya kan ya, Alkitab juga gitu. Berarti apa? Ketika kuasa itu datang, berarti ada sesuatu yang akhirnya bukannya dibatalkan, bukannya dihilangkan, tapi akhirnya bukan itu yang hari ini harus diaplikasikan. Ada satu perjanjian baru. Nah sakramen sendiri apa sih? Kalau kita lihat di sini ya, yang namanya baptisan, baptis air dan juga perjamuan kudus itu adalah dua peristiwa di dalam kekristenan itu yang sifatnya sakramental. Sakramental tuh ini next slide ya. Asal katanya itu dari sakramentum. Ini kan istilah Latin. Sakramentum tuh sebenarnya kalau secara ada dua, secara historis sama secara teologis. Ya kan ya, kalau secara historis tuh itu sakramen tuh kayak sumpah apa? Sumpah ikatan, perjanjian, kesetiaan. Itu dari tentara Romawi itu dulu. Tentara Romawi sama apa? Sama pimpinannya mereka. Jadi yang namanya sakramen itu sebenarnya ada sumpah perjanjian antara orang yang di bawah sama yang di atas. Nah ini sifatnya benar-benar, sifatnya itu benar-benar apa ya? Benar-benar kudus, benar-benar suci gitu. Benar-benar gak ada duanya. Seorang prajurit itu kalau dia udah melakukan sumpah ini, dia udah gak main-main, dia udah menyerahkan nyawanya. Yang namanya atasan mau ngirim dia kemana, mau nyuruh apa, dia ikut aja. Nah itu, mereka mengikat mereka pada, sakramentum adalah ikatan mereka pada komandan dan sekaligus juga sama tugas. Jadi kalau balik lagi nih ya secara teologi, secara kekristenan, sakramen
perjamuan kudus setiap bulan itu yang kita rayakan peringatannya. Itu sebenarnya ada ikatan sumpah kita untuk siapa yang berada di atas kita gitu. Menyerahkan diri kita gitu. Mau dibawa kemana aja kita harusnya ngikut. Nah, dalam konteks Kristen kan ini kayak tindakan sakral. Waktu Tuhan bilang perjanjian baru, tindakan sakral. Sakral itu terjemahan lainnya tuh misteri gitu. Tidak terselami. Buat kekristenan sebenarnya yang namanya sakramen itu adalah tindakan sakralnya Tuhan untuk menjadikan sesuatu yang gak kelihatan jadi kelihatan. Jadi waktu kita makan roti perjamuan itu sebenarnya kita itu lagi menerima sesuatu yang gak kelihatan. Itulah perjanjian baru, itu namanya kasih karunia. Jadi waktu Tuhan itu datang dia tidak membatalkan hukum Taurat. Dia menggenapi hukum Taurat dengan hukum yang baru, perjanjian yang baru, itulah kasih karunia. Hari ini saya sama saudara itu lagi di dalam era kasih karunia. Luar biasa dahsyat, hari ini kita gak perlu kejar apa-apa. Itu semuanya udah ditambahin buat saya sama saudara. Nah, gimana caranya itu supaya kita bisa lihat bahwa sekarang hari ini kita tuh dihujani dengan segala bentuk kebaikan Tuhan. Kasih karunia, grace, gratia, itu era kita sekarang. Jadi kalau hari ini masih ada orang Kristen yang kepahitan kayaknya Tuhan gak memberkati. Itu tinggal ganti kacamatanya kurang tebal, kacamata plus kayaknya tuh biasanya. Itu saudara ya, grace, gratia, gratis. Satu dari 3 kata yang sangat mengguncangkan ibu-ibu adalah gratis. Gratis, diskon, buy one get one free. Apalagi kalau udah di mall kayak gini, ya kan begitu pulang, wah istri-istri kayak panah lepas dari busur. Suami-suami yang komat kamit. Jadi hari ini kita ngerti dulu bahwa ada satu perjanjian baru, itu yang Tuhan bilang tadi di Lukas. Aku mengingatkan kamu itu bahwa apa? Cawan ini kata Tuhan, cawan itu adalah isinya darah, tertumpah, itulah perjanjian baru. Oleh darahku kamu mengalami satu lagi perjanjian. Perjanjian hukum kasih karunia. Gak bisa enggak semua orang diberkati hari ini. Amin saudara ya. 2 sakramen ini yang hari ini ditetapkan oleh Tuhan Yesus buat saya dan juga saudara sebagai orang percaya. Baptis dan juga sakramen perjamuan kudus. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar, saya juga lagi belajar soalnya. Tentang perjamuannya aja. Nanti kalau soal baptisan air saya kode-kode aja biar saya dipanggil lagi sama Pak Gembala. Kayak gitu kalau pengkhotbah. Selalu meninggalkan satu yang nanggung gitu. Supaya dipanggil lagi. Gitu saudara. Jadi kalau kita baca nih ya next slide. Next slide itu kalau kita perjamuan itu kita bicara 2 apa sih? Roti sama anggur ya kan ya. Nah kalau roti itu gini, roti tidak beragi, roti masah namanya. Roti masah itu disebut juga roti penderitaan. Kenapa disebut roti penderitaan? Iya karena ketika Kristus itu memberikan tubuhnya, dia itu menderita buat saya dan juga saudara. Ini kita dalam banget nih ya. Khotbah ini saya mau dalam banget. Kenapa? Supaya besok kalau misalnya kita mau perjamuan tuh biasanya gereja kan nanti worshiper lagunya kalau enggak Jumat Agung tuh kan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu gitu kan penderitaan Tuhan Yesus. Kita orang Kristen ya saking kita tahu kita gak bisa balas ya kita gak ngapa-ngapain loh. Ya kan dengan apa kan ku balas kebaikanmu, aduh Tuhan gak tahu gimana cara balasnya. Ya udah akhirnya kagak ngapa-ngapain. Padahal banyak loh yang bisa kita lakukan untuk balas kebaikannya Tuhan. Tuhan gak hitung-hitung gitu. Asal ya baik aja. Dan roti matzah itu tuh simbol dari roti namanya roti penderitaan. Jadi roti matzah, roti tidak beragi itu nama lainnya itu juga roti penderitaan. Roti penderitaan yang mengingatkan penderitaan bangsa Israel itu waktu dijajah di tanahnya Mesir. Tapi ada 2. Roti ini juga melambangkan kebebasan. Jadi waktu orang Israel tuh keluar dari Mesir dengan terburu-buru, itu mereka sampai gak sempet nungguin rotinya tuh kan ngembang. Gitu. Jadi roti itu juga lambang atau simbol dari 2 itu. Kesucian, pembebasan gitu ya. Kesucian itu ketika orang itu lepas dari segala kesombongannya dia gitu ya. Dia suci. Jadi hari ini kan kita kalau misalnya kita dipuji-puji gitu kan ya, itu kayak ragi loh, ya kan, hidung kembang kempis, ya kan? Iya, ya kan? Semua kelihatannya mengembang, hati mengembang gitu. Hari ini jadi orang Kristen tuh gak boleh pamrih. Pamrih itu artinya kan masih ingat kebaikan sendiri ya kan? Jadi kalau misalnya pamrih banget sih lo gitu kan ngomong hari ini, udah deh.
Jangan ingat-ingat kebaikan sendiri. Supaya apa? Bisa ingat kebaikan Tuhan. Gitu. Orang Kristen yang masih Kristen pamrih itu biasanya gitu. Begitu dapat pujian, ih lu baik banget ya. Khotbahnya sungguh memberkati, Bu Tamara. Mengembang ke kanan dan ke kiri. Nah itu susah tuh nanti melihat kebaikan Tuhan gitu. Ih dahsyat pelayanan ya di gereja, baru pulang jam 12:30 sampai rumah. Iya, rohani banget, luar biasa ya, mengembang. Giliran tiba-tiba gak dilihat gitu ya. Ih udah latihan 3 kali seminggu, dia yang jadi worship leader. Seumur hidup jadi singer, mulai kepahitan, baper. Hari ini kalau kita bicara roti yang kita peringati setiap bulan, itu seperti ini, ada lambang kuasa pembebasan, ada lambang penderitaan, ada lambang penyucian. Itu gambaran dari dosa, dan dosa yang paling disukai iblis itu adalah kesombongan. Iblis tuh gampang banget masuk dari kita tuh dari kesombongan. Bahkan iblis sendiri tuh jatuh ke dalam dosa ya, malaikat kan. Tuhan tidak menciptakan iblis, Tuhan menciptakan malaikat, malaikat jatuh ke dalam dosa karena kesombongan, ingin jadi Tuhan. Nah hari ini cara kerjanya iblis juga sama, lewat kesombongan. Jadi jangan takut sama film horor ya, gak usah ditonton sih ya, buat apa ngasih duit buat yang menyebar roh-roh ketakutan. Tapi jangan pernah takut sama setan. Karena apa? Setan juga gak muncul lagi gitu dalam peran-peran kayak dulu Susana gitu kan ya, tukang sate gak ada mukanya. Gak ada sekarang. Kalau saya malah bilang, saya takut loh sama setan hari ini, saya takut ketemu setan beneran. Bukan karena saya takut apa-apa ya. Dulu saya kompak banget soalnya sama setan. Gitu ya kan ya. Jadi saya mendingan udah gak usah ketemu. Kita kan kayak gitu ya, saya udah gak usah ketemu setan. Gitu. Kenapa? Karena saya gak mau gitu ya, setan tuh tahu pintu masuk saya untuk jatuh, pintu masuk saudara untuk jatuh kembali dalam dosa. Itu setan sangat tahu. Jadi udah hari ini bilang, gak usah deket-deket gitu ya, gak usah mancing-mancing. Nah ini kalau kita lihat roti penderitaan mengingat penderitaan dari Mesir, tapi sekaligus juga pembebasan. Orang Mesir tergesa-gesa gitu, keluar dari perbudakannya mereka. Gitu ya, menuju tanah perjanjian. Nah itu kita kan, hari ini tuh kita lagi jalan di padang gurun. Sama seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tergesa-gesa. Dengan roti tanpa ragi. Itu buat apa? Untuk diproses sama Tuhan 40 tahun. Hari ini kita juga gitu. Kita lagi jalan menuju tanah perjanjian kita, Tuhan Yesus itu datang. Nah itu perlu untuk diperingati setiap bulan dengan makan roti tanpa ragi. Sekali lagi roti penderitaan. Roti penderitaan yang punya kuasa, kesembuhan, pemulihan, kesucian dan sekaligus kebebasan. Nah Tuhan bilang, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, aku. Ini ada satu hamba Tuhan besar gitu ya, waktu itu dia khotbah. Ini luar biasa tentang konsep mengucap syukur dulu. Roti, lambang tubuh Kristus ketika Tuhan Yesus itu mau membagi-bagikan dirinya menjadi berkat kasih karunia buat saya dengan saudara. Apa yang dilakukannya lebih dulu saudara, dia berkati, dia mengucap syukur, dia memberkati rotinya. Kemudian apa? Dia belah-belah, itu sakit saudara. Supaya apa? Supaya cukup dan berlakukan ini sebagai peringatan akan aku. Di sini konsep memberkati aja Tuhan jelaskan di meja perjamuan. Saudara hari ini Tuhan gak akan gak berkatin saudara. Untuk apa? Untuk jadi berkat buat orang lain. Sama seperti roti. Tapi ketika dipecah-pecah saudara jadi berkat untuk orang lain saudara. Saudara perlu juga loh dipecah-pecah. Kedagingan, kesombongan, segala sesuatunya. Dimurnikan, disucikan. Tuhan ajarkan itu saudara. Jadi hari ini terima segala berkat, kasih karunia dari Tuhan. Tapi apa? Tapi mau diproses segala kedagingan, disucikan, dimurnikan bersama dengan Tuhan. Nah itu, ini baru dari rotinya saudara. Kebebasan tanpa penundaan, gak nunggu sampai dia ngembang. Orang Israel mesti keluar. Dan slide yang selanjutnya ini tentang cawan. Kenapa ada anggur Paskah? Nah minum anggur ini kan tradisi. Saudara kalau baca gitu ya bagaimana di sejarah-sejarah itu tentara-tentara Romawi, Rabinik itu ya mereka selalu pakai yang namanya anggur untuk apa? Untuk menandai, merayakan satu acara yang sukacita luar biasa.
Makanya ada nabi ya, nabi yang Daniel ya, itu waktu dia puasa, dia nggak minum anggur. Kenapa? Anggur itu adalah simbol dari minuman raja. Jadi coba lihat ya, anggur pada saat itu dia ada di meja perjamuan, dia memiliki makna yang lain coba saudara. Anggur itu tradisi Yahudi itu mengharuskan orang itu minum anggur ya selama ritual Paskah nih ya. Itu 4 cawan. 4 cawan itu ada masing-masing tuh punya simbolnya tuh. Simbolnya tuh Tuhan bilang gini, aku akan membebaskan kamu. Aku akan melepaskan kamu. Aku akan menebus kamu. Aku mengangkat kamu. Sebenarnya ada tambahan cawan yang kelima. Kalau saudara baca itu di kitab tentang Nabi Elia, itu ada cawan yang kelima. Itu nggak diminum saudara, cuma ada di situ aja. Itu juga punya makna. Makna apa? Makna penantian Tuhan Yesus, kedatangan seorang Mesias. Hari ini sebenarnya ketika kita ikutin gitu ya ritual Paskah, makanya nggak ada yang namanya Tuhan tuh baru bikin konsep. Tuhan bikin konsep hari ini di gereja ini, itu sudah ada sebelum gunung-gunung itu ditanam saudara. Konsep keselamatan itu udah ada. Konsep perjamuan itu udah ada. Hari ini kita juga gitu. Ada cawan yang tersedia dan itu punya simbol yang sama. Aku membebaskan kamu, aku melepaskan kamu, aku menebus kamu, aku mengangkat kamu. Nah sampai aku mengangkat kamu, saudara sama saya itu jalan di padang gurun. Bikin perjamuan cawan dan juga roti itu sebagai peringatan sampai Mesias itu datang kembali untuk yang kedua kalinya. Nah itu saudara ya, jadi untuk makna historisnya tuh itu. Makna historisnya ada, makna teologisnya juga ada. Minum anggur tuh minuman sukacita. Ya kan? Pada Paskah melambangkan kebebasan yang baru saja diraih dari Mesir. Tapi saudara kalau misalnya lihat ya, minum anggur itu tradisinya apa? Ada ketakutan, ada kegentaran. Besok kalau saudara angkat itu anggur perjamuan, gentarlah saudara. Gentarlah, kenapa? Karena anggur yang dibuat sama Tuhan ada darah yang tertumpah. Ada darah dari binatang yang tertumpah. Ada satu kengerian pada saat itu ya. Di bangsa Israel. Kenapa? Kalau mereka gak taruh itu ya. Lambang darah itu saudara. Ada kematian di dalam rumah mereka. Hari ini saudara ada cawan itu. Cawan peringatan. Setiap bulan kita lakukan itu. Ada kengerian. Kalau kita gak pertahankan darah Kristus itu ya, di rumah kita, di dalam hidup kita, ada kematian saudara. Dan saat ini kematian yang kita bicarakan bukan kematian yang besok bangkit kembali. Kematian dalam kekekalan saudara. Jadi baik surga maupun neraka itu adalah kekal. Nah sekarang tinggal mau kemana? Hidup kekal atau mati juga kekal. Jadi sekaligus ada sukacita di sana. Anggur yang setiap hari itu kita rayakan hari ini di gereja kita saudara. Itu lambang kebebasan tapi juga ada lambang kengerian. Ketakutan dari bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan jelas lakukan bahwa darah Kristus itu melepaskan. Darah Kristus itu membebaskan. Dan sampai hari ini darah Kristus itu masih mampu memberikan kehidupan di rumah-rumah saya, rumah saudara juga. Amin saudara ya. Jadi gitu, harapan mesianik hari ini pun cawan Elia, cawan kelima yang gak diminum itu pun cawan peringatan kita. Kita gak minum itu, kita lihat cawan itu sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Itu cawan yang akan memuliakan kita saudara. Hari ini ada perjalanan padang gurun saya sama saudara. Dulu bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian 40 tahun. Pernah nanya gak saudara? Kenapa 40 tahun ya? Susah banget ya kan ya. Itu kalau dilihat dari peta ya. Saya baru aja bisa baca peta yang ada di Alkitab. Saya malas banget sebenarnya baca peta. Ya kan ibu-ibu juga kan katanya women don't read maps. Ibu-ibu kalau nyetir biarpun udah pakai Google tetap nyasar saudara. Ya kan ya. Karena mbaknya mau diatur sama ibu-ibu. Kalau dia bilang turn left, masa? Kita bilang gitu. Kayaknya gini dong, ibu-ibu tuh ngeyel kan soalnya. Jadi saya baru baca baca maps gitu ya. Dari Israel, dari Mesir gitu ya, masuk ke tanah perjanjian. Itu sebenarnya gak butuh 40 tahun. Tapi kenapa sih gitu ya. Emang Tuhan gak bisa gitu, Tuhan akselerasi gitu ya. Orang Tuhan akselerasi semuanya kok, termasuk segala sesuatu lah. Waktu dia lagi di kapal sama murid-murid ya kan. Tiba-tiba bilang begini, maka sampailah mereka. Gitu, lagi di kapal sama murid-murid, tiba-tiba ada badai, ada apa. Alkitab tuh bilang, maka sampailah. Jadi Tuhan tuh bisa begini aja nyampe. Terus kok Tuhan gak lakukan? Gitu. Perlu 40 tahun.
ngeluarin orang Israel dari tanah Mesir, Tuhan cuma butuh 10 hari gitu. Terus ngapain dari Israel ke perjanjian Tuhan? Muter aja gitu. Jadi kalau dilihat di sini kenapa? Tuhan juga bilang ada ritual-ritual yang harus dilakukan oleh orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk sampai di tanah perjanjian. Dan itu kita. Secara rohani hari ini pun kita Israel secara rohani. Kita diproses sama Tuhan di perjalanan hidup kita. Hanya perlu 10 hari ngeluarin bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi perlu 40 tahun menghilangkan Mesir dari pikiran orang Israel. Hari ini juga gitu. Saudara sama saya hari ini. Tuhan cuma bikin begini, peristiwa. Saudara diubahkan dari hamba kegelapan jadi anak Tuhan. Hanya begitu aja itu peristiwa. Tapi butuh proses ngeluarin hamba kegelapan dari pikiran kita anak-anak Tuhan. Dan itu yang kita selalu minta ya kan. Panjang umurnya, panjang umurnya. Itu kan padang gurun. Jadi makanya kalau ulang tahun hati-hati. Kalau nggak mau ya udah nggak usah. Sibuk semuanya gitu. Itu kan perjalanan padang gurun. Sanctification. Ya kan? Justification, habis dibenarkan kita dikuduskan. Sebelum glorification, sebelum dimuliakan nanti. Nah perjalanannya kan tergantung. Ada yang mau 40 tahun doang. Ini aja udah lewat 40 semua ya kan. Muka kolonial semua kayak saya. Ya kan gak ada yang milenial. Tuh coba tuh. Hari ini aja saya udah 51, itu aja kalau ulang tahun masih mau panjang umurnya. Itu kan kayak kita bilang sanctification, sanctification, sanctification. Derita Allah. Hari ini kalau ulang tahun ya kita mesti ngerti. Nah itu Tuhan panjangkan umur kita untuk apa? Bikin ritual peringatan-peringatan akan kebaikan Tuhan, akan kasih karunia-Nya Tuhan dalam perjalanan padang gurun kita saudara. Gitu. Jadi next slide-nya ya. Ini kita mau belajar hari ini kuasanya apa sih gitu ya. Kuasanya apa sih? Jadi tadi kita udah lihat ada cawan, ada roti. Besok kalau kita perjamuan lagi, wah tuh ngelihat roti itu kan kita bergetar saudara gitu ya. Bergetar. Nah, kuasanya tuh apa sih kuasa perjamuan kudus? Nah itu ini yang kuasa perjamuan kudus yang pertama adalah next slide. Kuasanya dia kasih kuasa penebusan. Itu udah pasti. Dalam tradisi Yahudi, Paskah adalah peringatan pembebasan Israel dari Mesir. Anak domba itu disembelih darahnya, diolesin di pintu gitu. Hari ini apa? Hari ini juga kita mesti ngerti, ada darah Kristus yang ada di sini. Darah Kristus itu yang hari ini membuat kita itu lewat dari kematian yang sia-sia. Dari kematian yang setiap hari itu lewat di pintu-pintu rumah kita, rumah saya dan juga rumah saudara. Kejatuhan yang iblis mau. Tapi ada darah Kristus yang kita peringatin, diingetin terus sama gereja. Setiap bulan, ingetin lagi. Maka hari ini kita bisa bilang sama dunia, aku hari ini lewat, sanctification, setan lewat, iblis lewat, gak kena. Kuasa penebusan, Yesus mengambil simbol ini dan memberinya makna baru. Inilah tubuhku, inilah darahku. Saudara kalau misalnya dilihat gini, oh iya ya, yang namanya makna keselamatan baru ada di perjanjian baru. Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu adanya di perjanjian baru. Enggak saudara. Allah itu udah tahu konsep keselamatan bahkan sebelum manusia itu nanti jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara lihat baca di Kejadian ya, kitab Kejadian itu kan dibilangin ya di situ. Adam sama Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa mereka tahu mereka telanjang ya kan ya. Terus apa? Mereka ngambil daun-daunan ya kan. Mereka berusaha menutup badan mereka, aurat mereka itu dengan daun-daunan. Tapi gak bisa. Terus Tuhan bilang apa? Nih pakai. Tuhan kasih apa? Tuhan kasih kulit binatang. Saudara pernah mikir gak? Tuhan Yesus konsep keselamatan, darah tercurah itu sudah ada di perjanjian lama. Konsep keselamatan harus ada darah tercurah. Kalau Allah waktu itu memberikan kepada Adam dan Hawa itu kulit binatang. Berarti ada binatang yang dibunuh darahnya tercurah. Nah, saya suka nanya-nanya sama diri saya sendiri. Saya percaya itu anak domba tuh yang disembelih. Di kitab Kejadian. Di perjanjian lama. Kenapa? Itulah darah yang tercurah. Dan itulah yang dibuat untuk menutupi dosa-dosanya Adam dan Hawa. Hari ini juga gitu. Hanya pakai darah Kristus saudara. Apa yang kita singkap di hadapan Tuhan, Tuhan tutup. Dan apa yang kita tutup di hadapan Tuhan, percayalah itu akan tersingkap dan mempermalukan. Nah saudara ya, jadi aplikasi praktisnya waktu kita nanti tuh ambil roti sama cawan, ingat tuh. Ingat darah Yesus yang mahal itu saudara.
Ada banyak hal yang hari ini kita kalau bilang, wah dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, gak bisa, akhirnya gak ngapa-ngapain gitu. Kalau kita bilang gini, ya gimana ya kita kan gak bisa. Bagaimana cara mengasihi? Tuhan Yesus bilang, kamu harus mengasihi sama seperti aku mengasihi. Kayak mana Tuhan Yesus mengasihi? Tuhan Yesus mengasihi sampai mati. Jadi kita sampai mati juga nih. Saya gak ngajakin semua yang bunuh diri ya, enggak. Tapi maksudnya gini, Tuhan Yesus itu bilang, kalau Tuhan bisa melakukannya, saya sama saudara juga bisa. Lakukan itu, beri hidup kita, matikan kedagingan selagi saudara sama saya masih hidup buat Tuhan Yesus. Nah itu cara dia mengasihi. Dengan apa kan ku balas kebaikanmu? Dengan mengasihi sama seperti dia mengasihi saya dan juga saudara. Itu gak pakai pilih-pilih. Nanti orang bilang, gue kan bukan Tuhan gitu. Siapa yang bilang lu Tuhan? Waktu Tuhan tuh pikul salib ya. Menuju ke bukit Golgota itu untuk mati buat saya dan juga saudara. Itu salib berat banget ya. Dihujat, dihakimi hari itu. Tuhan itu Tuhan tuh 100% Allah, 100% manusia. Bisa nggak Tuhan itu nyuruh salibnya ya. You jalan ke sana, nanti kita ketemu lagi di sana. Oke, kurang-kurangin beban. Apakah Tuhan gak bisa melakukannya? Bisa saudara. Tapi Tuhan pikul salib dari bawah sampai ke atas. Itu kenapa? Karena Tuhan tahu saya sama saudara gak bisa melakukannya. Dan dia menggunakan 100% kemanusiaannya. Jadi hari ini kalau saudara bilang saudara gak bisa pikul salib. Dengan 100% kemanusiaan saudara, saudara bisa. Saudara bisa. Pikul salibnya all the way. Dari hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Sampai ke tanah perjanjian kita. Saudara sama saya bisa melakukannya. Kita hidup di era kasih karunia. Nah saudara ya, waktu kita mengambil roti dan cawan. Ingat itu saudara. Ingat itu saudara. Itu mahal banget. Ada kengerian di situ. Bahwa itulah yang mengikat kita hari ini. Iblis itu lewat. Kenapa? Ada darah Kristus yang kita peringati setiap bulan. Itu ada di dalam diri saya dan juga saudara. Next slide-nya. Kuasa apa lagi saudara? Kuasa kasih karunia. Ini nih eranya. Eranya kita hari ini. Gak usah dikejar. Hari ini gak usah kepahitan. Aduh kayaknya itu yang di luar. Cuan besar gitu ya. Menang banyak. Kita sekarang butiran debu ya kan. Saya kalau baca gitu berita-berita, enak kali lah orang-orang ini ya gitu ya. Sementara kita nanti katanya bayar pajak sekian gitu kan ya. Ngomongnya gitu, kayaknya mereka menang banyak gitu. Udah gak apa-apa, mereka menang banyak, kita lebih dari pemenang. Ya dong ya kan ya. Iya, menang banyak itu biasa. Orang mengusahakan sesuatu dia menang. Ya kan, kita gak ngapa-ngapain loh. Kita gak ngapa-ngapain, kita yang cuan, dikejar sama Tuhan dengan kebaikan. Iblis jatuh ke dalam dosa sama Tuhan, biarin aja, buang. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nih coba lihat saudara, kasih karunia yang gak kelihatan, lewat sakramen, Tuhan kasih lihat, lewat darah. Iblis jatuh ke dalam dosa, biarin, buang. You semua jatuh ke dalam dosa, kosongkan diri ku kosongkan diriku, tidak mengenal dosa menjadi dosa. Mengambil rupa seorang hamba, mengejarmu dengan kebaikan, turun dari surga, masuk ke dalam kerajaan maut, disalibkan, mati, dikuburkan, tapi bangkit di hari yang ketiga, menang. Saya sama saudara gak usah ngapa-ngapain, ya kan? Tapi kita yang dikasih keselamatan. Jadi siapa yang lebih dari pemenang? Nah yaudah, beri kemuliaan buat Tuhan. Kekristenan itu gak cuma luar biasa, kekristenan itu dua, gak biasa juga. Kekristenan itu luar biasa dan gak biasa, dan itu Kristus. Kasih karunia itu gak cuma luar biasa, dia gak biasa. Tuhan Yesus itu kasih ke semuanya, gak pilih-pilih. Jadi hari ini kalau besok Pak Gembala itu bilang, yang belum mengampuni, memaafkan orang, ayo beresin. Saudara mesti ingat ini. Itu benar-benar harus diberesin, harus ada kengerian hari ini, beresin, ampunin. Gak ada yang gak layak nerima pengampunan saya dan juga saudara. Hari ini sebenarnya saya sama saudara tuh gak layak dapat pengampunan dari Tuhan, tapi Tuhan layakkan. Jadi kalau hari ini masih ada yang bilang, dia tidak akan saya ampunin, tiada maaf bagimu. Gitu. Ya kan ya, hari ini saudara tangkap ini. Tidak ada yang tidak layak terima pengampunan kita. Kita sudah dilayakkan sama Tuhan, nerima pengampunan dari Tuhan, kasih karunia. Jadi semua orang itu kita ampuni, kita kasihi, kita berkati saudara. Nah itu kuasa dari kasih karunia ya. Aplikasinya tuh pengampunan tanpa syarat, tanpa pilih-pilih.
Udah gak usah pilih-pilih lagi saudara ya. Semuanya kasih aja, ya kan? Begitu. Besok mulai latihan, ya kan? Oh kakakku kejem, ya kan? Tapi aku harus ampuni. Itu coba saudara, mulai latihan tuh besok. Masih bisa gak tuh? Ditusuk orang dari belakang, ya? Era kasih karunia, ya? Kuasa dari cawan, anggur dan juga roti. Masih bisa gak? Ditusuk dari belakang, saudara nyanyi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik tuh. Kalau enggak kita nyanyi-nyanyi doang. Besok Pak Gembala bilang yuk kita ke karaoke aja pilih kunci semua. Kayaknya rohani banget. Tapi akhirnya lagu itu juga rohana jadinya. Tuhan Yesus baik. Besok gitu. Mau mengampuni gitu. Saya baru aja tuh. Tahun ini saya baru beres. Saya benar-benar bilang mau mengampuni orang yang sangat dekat sama saya gitu ya. Memang menusuk saya dari belakang. Mengkhianati saya gitu ya. Tapi itu akhirnya saya coba bilang, ya udah Tuhan Yesus baik gitu kan. Itu harus bisa saudara. Datang ke rumahnya gitu, ngelihat mukanya gitu kan. Kayak gak ada apa-apa gitu, ya kan. Itu kan, saya cuma bilang begitu mau masuk ke dalam rumahnya tuh saya cuma bilang ini, segala perkara dapat kutanggung. Nah itu, Alkitab tuh diaplikasi di hal-hal sehari-hari saudara. Segala perkara dapat kutanggung. Masuk ke rumah ini aja, lihat mukanya dia, senyum-senyum, dapat kutanggung. Bisa? Bisa saudara, kenapa? Ada kuasa itu tuh tadi yang kita peringatin setiap bulan. Ngapa-ngapain juga kita bisa. Makanya ibu menopause kayak begini yang secara data katanya itu hot flash, mood swing gitu kan ya. Mau gila, kena mental. Itu bisa didisiplinkan dengan kuasa darah itu saudara. Ini saya sekalian curhat Pak Gembala. Menopause tuh gak enak banget. Panas gitu ya. Itu tuh ada kuasa kasih karunia saudara. Kuasa kasih karunia. Nah yang berikutnya lagi ada kuasa apa? Kuasa persekutuan. Kuasa persekutuannya, jadi waktu Paulus bilang ya, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini selalu kita dengar ya kalau lagi ada perjamuan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jadi Roh Kudus yang hari ini ada di dalam diri saya dengan saudara itu menghadirkan Kristus secara nyata dalam sakramen itu. Wah ini dahsyat saudara. Nah itu buktinya gimana? Kalau orang yang hari ini itu ngerayain, dia tuh selalu diingetin. Ada Roh Kudus yang ada di sini. Orang setiap bulan kalau dia diingetin sama cawan dan juga roti. Dia ingat ada Roh Kudus di sini. Dan dia membebaskan itu Roh Kudus memberikan ruang gerak selega apapun itu. Saya pertama kali berhenti ngerokok ya, waktu saya ngerti ini ya. Saya berhenti ngerokok. Saya lupa kapan saya berhenti ngerokok. Tapi saya teringat ya, setiap kali minum anggur sama roti, saya jadi teringat dulu saya itu pernah jadi perokok yang nerima itu roti dan anggur. Saya cuma mikir gini, itu Roh Kudus sesak napas kayaknya ya, gitu ya. Habis dari sini, gitu. Apalagi ada masa-masa di mana saya kan ratu ekstasi ya, ke gereja iya gitu kan ya. Ke gereja iya, ke disco iya gitu. Makanya setan juga malas sama saya gitu. Ini anak ditinggal tobat. Giliran kita datang dia lebih setan dari kita gitu. Jadi saya ingat, iya ya itu peringatan hari ini buat saya itu juga jadi ingat. Wah luar biasa ya, Tuhan itu kasih karunia ya, dia angkat saya ya, kuasa pembebasan saya secara pribadi hari ini. Dari lantai disco, dia masukin saya ke gereja, dahsyat gak itu Tuhan? Dan itu saya peringatin setiap hari. Dan saya percaya setiap hari kita itu punya gitu kejadian-kejadian di mana kita itu keluar dari Mesir kita saudara. Lewat apa? Lewat ritual setiap bulan yang bukan cuma sekedar ritual. Jadi jangan sekedar ambil roti cawan dengan cepat tapi terima dengan iman. Habis itu sadarin. Hari ini tuh kita memperlakukan Roh Kudus tuh kayak gimana. Jangan persempit gitu loh. Gerakannya Roh Kudus tuh harus benar-benar bebas. Sehingga apa? Dia bisa ngiring kita bisa jalan dengan tuntutan dia. Dan dia bebas membentuk kita sebagaimana Tuhan mau bentuk kita saudara. Ya, udah gitu kuasa apa lagi? Kuasa yang berikutnya next slide, kuasa kesatuan. Karena roti adalah satu maka sekalipun banyak adalah satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Di perjamuan kan kita duduk kayak gini kan gak ada. Oke, yang tua di sini ya gitu. Gitu ya, yang muda di sini, yang ganteng ke sini gitu. Gak ada, semua ganteng maksudnya. Tinggal kalau kita kan pengaturan kursi. Nah kalau di gereja gak ada tuh pengaturan kursi. Kenapa? Karena kelihatan semuanya sama.
Bahkan saya juga bingung kalau di sini ya. Pak Gembalanya tuh, Ko Iwan tuh gak tentu sih, saya sini kadang Ko Iwan di sini, kadang di sana, kadang di mana gitu. Kayak memang udah gitu. Ketika gereja itu adalah milik Tuhan, ya saudara tuh bebas. Mau ada di mana aja, itu Tuhan kasih the best seat according to your opinion. Saudara ngerti kan bahasa Inggrisnya? Ini ada terjemahannya kan? Gereja kita canggih banget. Pokoknya mana yang menurut saya sama saudara adalah kursi terbaik buat kita. Itu Tuhan lakukan sesuatu yang ada di situ. Nah ini ya, dalam perjamuan itu Tuhan lihat itu semuanya sama. Dalam perjamuan ketika kita masukin itu cawan dan juga roti. Itulah tanda kesatuan tubuh Kristus. Jadi saudara sama saya itu enggak cuma nyatu sama Kristus, tapi juga nyatu sama saudara-saudara kita yang berada di sekeliling kita. Itu saudara ya. Jadi gunakan perjamuan sebagai momen untuk berdamai. Nah tuh. Karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Yang namanya satu tubuh gitu. Ada yang memang terdisplay di depan gitu kan. Yang ada di dalam. Otak itu tuh adalah satu organ penting. Tapi otak itu gak kelihatan. Ini mulut sama apa segala macam itu ada di depan. Tapi dia gak bisa apa-apa nih. Saya gak bisa apa-apa kalau otak itu gak nyuruh, gak merintahin. Semua tuh sama pentingnya. Ini hari ini gak ada tuh yang bilang, ini kita tuh apa sih butiran debu. Jangan ya, setiap kali itu nanti kita ada kuasa dari cawan dan juga roti. Saudara keluar dari tempat ini, saudara harus berapi-api. Kenapa? Saudara harus jadi orang yang adil juga. Kita tuh kalau misalnya habis makan ya roti, saudara tuh justru mesti mikir, nih gue mesti ngapain ya gitu. Mesti ngapain, ini udah terima segala sesuatunya tuh saudara. Saudara udah dilewatin sama maut, ya saudara bagiin dong sama yang di luar. Ada yang punya medsos kan ini kan ya. Apa kayak bilang gitu yang ada di luar. Bilangin kita minoritas. Ya jelas justru karena kita minoritas. Berarti saudara pernah mikir gak? Yang punya Alkitab jauh lebih dikit daripada yang punya Alkitab. Udah tahu minoritas. Alkitabnya kagak dikeluarin. Jadi orang yang selama dalam perjalanan padang gurun itu juga menyaksikan bahwa dia itu ada perpindahan. Saudara mesti saksikan keluar. Ada perpindahan identitas. Saudara dilalui oleh maut. Iblis gak bisa deket-deket. Yang di luar sana gak tahu. Yang punya Alkitab itu jauh lebih sedikit. Itu tugas kita. Setiap bulan diingetin sebenarnya. Ada yang punya, kita tua-tua ya, saya gak nanya Instagram deh. Facebook? Tuh, Facebook tuh jangan cuma like gitu. Keluarin. Saya kemarin ngomong gini, kita minoritas. Iya, kita nih apa sih? Butiran debu. Udah tahu butiran debu, ngumpet di bawah meja. Butiran debu mesti keluar, ketiup angin, kelilipan juga mata. Tahu? Butiran debu mesti keluar. Kenapa? Nah ini harus bersatu. Tahu gak kenapa butiran debu gak mau keluar? Karena gak ada kesatuan sesama butiran debu tuh ya. Sirik-sirikan di gereja gitu ya kan. Nanti begini, ngelihatnya begini, oh dia lebih disayang, aku ini apa sih? Jelas saja diberkati, dia kan gembala, dia kan hamba Tuhan, kami ini apa sih gitu. Tuhan gak pilih kasih, Tuhan tuh maha pengasih, hari ini kasih karunia buat semuanya. Kalau saudara bilang gitu ya, wah dia duluan, ai duluan berdoa, dia duluan dilawat. Saudara periksa doanya dong. Iya, periksanya tuh diri kita, kenapa? Karena kasih karunia tuh rata buat semuanya, Allah maha pengasih. Jadi kalau hari ini kelihatan kasih karunianya, kok masih pirit-pirit ya di kehidupan saya, periksa kitanya dong. Tuhan gak jadi nambah lebih kaya gitu kalau dia ngasih, oke hari ini segini aja sih Tamara ya, besok begini-begini. Tuhan gak nambah kaya loh. Jadi hari ini tuh semua deras Tuhan mau kasih, masalahnya ada di saya. Itu saudara ya, periksa hati. Dan setiap bulan sebetulnya kita memperingati untuk memeriksa hati. Yang berikutnya, tenang ya, ini ada 80 kuasa. Saudara kalau mau pulang cepat, saudara percaya itu cuma mimpi. Ada kuasa pengharapan, saudara. Kuasa pengharapan. Paulus menambahkan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, kita setiap bulan itu kita diingetin. Kenapa? Perbuatanlah ini kata Tuhan sebagai peringatan akan aku. Peringatan yang apa sih? Peringatan dia mati sampai ia datang, saudara. Peringatannya Tuhan. Waktu dia mati sampai dia datang. Nah itulah kita butiran debu mesti keluar ngelilipin mata orang. Ada kuasa yang ada di situ.
Setiap hari, setiap bulan ketika kita makan cawan perjamuan. Ini pesannya, ini tugasnya saudara. Memberitakan sampai apa? Sampai nanti Tuhan Yesus datang. Jadi perjamuan kudus itu bukan cuma kita ngelihat ke belakang besok gitu ya. Peringatilah ini sebagai perjanjian, sebagai peringatan akan apa yang sudah dilakukan sama Tuhan. Ketika Bapak Gembala itu bicara soal itu. Saudara sama saya itu gak cuma ngelihat ke belakang. Kuasa penyalipan, tapi saudara juga ada melihat ke depan. Tuhan Yesus mau datang. Dan itulah yang harus diberitakan saudara ya. Nah ketika dunia nih hari ini tampak kacau. Kan dibilangin harus serupa dan segambar dengan Tuhan. Iya kan ya. Jadi kalau kita minum perjamuan. Saudara lihat ya. Harus serupa sama Kristus. Apa yang Kristus lakukan ketika dia bangkit. Waktu dia bangkit saudara. Periksa di Alkitab. Apakah di situ ditulis? Ya ketika akhirnya Tuhan Yesus bangkit. Kan dia capek ya. Mana penyalipan itu kan sadis banget. Sehingga Tuhan mengambil waktu untuk rebahan sebentar, selonjoran ketika kubur. Gak ada. Saudara lihat gak apa? Tuhan Yesus langsung keluar pelayanan. Tuhan Yesus cari itu semua murid yang kocar kacir. Tuhan Yesus kembali tertibkan. Hari ini saudara sama saya itu udah hidup dari kuasa kegelapan. Saudara sama saya hari itu ikut bangkit dengan kehidupan. Nah hari ini kan sama ketika Tuhan bangkit menunggu dia naik ke atas surga. Jadi kan waktu Tuhan Yesus itu disalibkan, dia mati, Jumat Agung, habis itu bangkit. Setelah bangkit naik ke surga, ya kan? Kan sama kayak kita. Kita udah bangkit kemarin, hari ini kita nunggu naik ke surga. Tuhan Yesus jemput. Jadi sambil dari bangkit sampai kita nanti naik, saudara mau ngapain sama saya? Pelayanan, keluar, saksikan sama semua orang. Sama seperti Tuhan Yesus. Jangan jadi Kristen nyender yang hari ini cuma selonjoran doang. Butiran debu ada di bawah kolong-kolong meja. Keluar saudara, minoritas. Ini waktunya kita ngelilipin mata orang. Berdampak buat orang. Saudara ya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Yang terakhir, kesimpulannya, nah ini perjamuan kudus tuh besok ya. Jadi dengan apa saudara bilang kalau besok itu nyanyi? Saya mau minta dong dibantu. Kita nih, kita nanti akan nyanyi ya lagu. Dengan apa kan ku balas? Banyak banget sebenarnya kan yang bisa kita balas. Dan setiap bulan tuh kita diingetin. Ada banyak hal yang bisa kita balas sama Tuhan. Saya cuma mau kasih satu. Perjamuan kudus itu kan bukan cuma ritual kosong. Mulai besok, mulai dari gereja ini. Saya berharap gereja ini nanti jadi dampak buat gereja-gereja yang lain gitu loh. Bahwa apa saudara bisa kasih tahu sama orang lain gitu. Ini saya mau tinggalin lagu. Saya kalau khotbah sekarang gitu. Saya mau tinggalin lagu. Dulu kan saya anak kafe ya. Ya kita ada juga anak kafe ya kan. Kalau ke kafe kan kita gitu. Minta lagu, request ya kan. Terus nanti begitu lagunya dimainin kita syok sendiri, oh lagu gue gitu. Nah itu kan ngerti tuh. Saya ngomongin apa, pasti orang-orang kafe semua juga tuh. Ah lagu gue gitu, sampai penyanyinya suka bingung, ah lagu kamu gitu. Perasaan lagu gue gitu kan ya. Nah, saya terus kalau udah tahu lagunya gitu kan ya. Cereng, Glenn Fredly, Januari gitu. Gak usah dimainin, gak usah. Biar ini tetap rohani. Gitu. Gak cuma inget lirik lagunya loh. Saya inget lagi pacaran sama siapa ya kan ya. Terus dibawa kemana aja inget gitu. Makanya hari ini saya kalau khotbah saya mau tinggalin lagu aja. Kenapa? Biar saudara besok tuh ya inget gitu. Waktu denger lagu ini ingat oh iya ya. Itu kalau kita mau perjamuan itu gak cuma gitu aja ya. Gak cuma ritual. Ada rasa syukur, tapi juga ada kengerian gitu loh. Kengerian apa? Ketika Tuhan belum melakukan itu buat saya, itu iblis datang sembarangan ke saya bisa mati kapan aja. Tapi karena ada kuasa darah itu gitu ya, itu saya bisa dilewatin. Itu coba kita lihat ya, slide yang tadi yang terakhir itu kesimpulannya coba. Saudara besok kalau misalnya lihat roti dan juga cawan itu. Saudara bisa lihat ini, slide yang terakhir ya, slide yang terakhir. Saudara bisa lihat gak cuma ke belakang tapi juga saudara ngelihat ke depan. Karena kalau kita cuma ngelihat yang di belakang, saudara hari ini jadi Kristen yang nyenderan, baperan, mager, kurang kerja, daput, gaji buta doang. Padahal kita harus jadi Kristen yang aktif. Nah, setiap bulan itu diperingati. Kenapa? Saudara mesti keluar. Saudara sama saya itu punya porsi kekristenan yang mesti dinikmatin oleh banyak orang. Dan itu pas saudara.
Coba lihat, ada penebusan Kristus, ada perjanjian baru hari ini. Kalau saudara besok itu dengar ya lagu, nih mereka mulai deg-degan nih, lagu apa ya, belum janjian soalnya, bisa gak nih gitu. Saudara lihat, ada perjanjian baru. Perjanjian barunya tuh apa? Dari hukum Taurat, itu hukum kasih. Hukum kasih apa? Kasih karunia. Semua diberkatin deres sama Tuhan hari ini. Saudara besok minum anggur, saudara bisa tahu saudara tuh dikasihi. Saudara gak kepahitan lagi sama kiri kanan. Semua porsinya sama, saudara. Dan ada persekutuan nyata dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saudara kalau nanti dengerin lagu itu, saudara bisa membiarkan Roh Kudus, oh iya ya, Roh Kudus ini jangan sampai sesak napas. Roh Kudus ini harus punya area gerak. Roh Kudus ini harus mau, aku harus mau diajak lentur sama Roh Kudus. Kerohanian itu gak bisa cuma teguh doang. Aku juga harus lentur secara rohani supaya apa? Bisa diajak sama Tuhan keliling kemana aja dia mau ajak. Ada panggilan hidup kudus, kesatuan tubuh Kristus, pengharapan akan kedatangan yang kembali. Nah itu tuh tadi, dari justification, di sanctification menuju ke glorification. Ada satu saya mau ingetin lagi saudara, kita akan nyanyi itu ya. Nih cara ngebalesnya saudara. Silakan kalian pilih kuncinya karena aku gak punya kemampuan itu. Nih dengan apa kan kau balas? Besok saudara kalau dengar lagu ini ya saudara, ada satu hal yang bisa dibalas. Kalau kita mau masuk tadi ya ke perjamuan, kita dapat undangan. Saudara butuh dress code ya. Saudara butuh dress code. Nah dress code-nya orang percaya itu tahu gak apa saudara? Dress code kita itu adalah panggilan saya mas saudara. Panggilan kita yang mulia adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu dress code kita. Kemanapun saudara pergi hari ini ya, saudara pakai dress code-nya. Jangan keluar polos tanpa busana saudara. Jadi serupa segambar dengan Kristus. Waktu bersosialisasi, bermasyarakat, waktu saudara berpikir, berucap, bertindak, waktu saudara gak sanggup untuk mengampuni, saudara pakai dress code-nya serupa dan segambar dengan Kristus. Kalau Kristus bisa gitu ya, Tuhan akan kasih kekuatan. Jangan lepas dress code-nya, Roh Kudus memampukan. Dan itu caranya membalas kebaikan Tuhan yang terjadi ketika kita merayakan perjamuan kudus. Saudara tahu ya kebalasnya pakai apa ya? Jangan jadi Kristen yang pamrih, yang masih ingat-ingat kebaikan kita sendiri. Saudara mas saya gak cukup baik kok. Kalau saudara mas saya hari ini masih bilang Tuhan aku gini, aku udah gini. Itu bukan pertandingan yang setimpal saudara. Karena Tuhan cuma kasih satu kebaikannya dia. Kebaikan saya sama saudara udah gak ada artinya saudara. Berhenti jadi Kristen yang pamrih. Saudara mas saya hari ini butiran debu keluar, saudara keluar jadi dampak, jadi berkat saudara. Itu kita peringati setiap hari lewat Holy Matrimony. Hari itu tanggung jawab kita buat saya dan saudara-saudara. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mau punya sikap hati besok. Rayakan kebaikan Tuhan. Rayakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik Tuhan. Kau baik, Kau selalu baik Tuhan. Bahkan ketika orang lagi gak baik, kami tahu Tuhan baik. Itu cukup buat kami Tuhan. Ketika dunia gak baik, semua gak baik Tuhan. Tuhan baik buat kami, cukup Tuhan. Bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu
mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan tundukkan kepala sekali lagi. Kita akan berdoa buat setiap persembahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kau nyatakan buat setiap kami di tempat ini pada siang hari ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat setiap firman yang kami terima Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami terima Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berbuah hanya untuk guna kemuliaan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan beri persembahan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Bahkan ada yang mengembalikan persepuluhan Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami beri Tuhan boleh membantu pekerjaan Tuhan yang ada di GB Wow Tuhan. Terima kasih dan kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya GB Wow, Minggu 28 September 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Daniel Raj. Ibadah ini sertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. Of the one who died for me, he is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all, only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. The stone has rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Puji nama Tuhan, mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Saya menyambut mungkin ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GB Wow. Boleh bangkit berdiri. Bapak Gembala, puji Tuhan ada di bagian tengah. Selamat datang, selamat beribadah di GB Wow. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah pada siang hari ini. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membalas temanku, membawa sembahku.
saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengajar, mengingatkan setiap kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan melalui karya pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan ajar kami juga ya Tuhan untuk membagikan Tuhan kasih karunia, membagikan keselamatan ini untuk orang-orang di luar sana, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum mengenal Engkau, orang-orang yang belum menerima keselamatan, agar mereka juga menerima keselamatan sebagaimana kami sudah menerima keselamatan, sebagaimana kami sudah menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Bapak, kami berdoa Tuhan, mari kita arahkan tangan kita untuk Pesta Tamara. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pesta Tamara yang Tuhan utus ke tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Engkau Allah yang tetap terus menyertai kemanapun dimanapun hamba-Mu ini berada untuk menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman itu firman yang berkuasa ya Tuhan. Biar tanda-tanda heran ajaib juga menyertai Tuhan. Firman yang boleh disampaikan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, berkati keluarganya ya Tuhan, berkati pelayanannya ya Tuhan. Kami bersyukur, berkati juga segala usaha bisnis apapun yang dikerjakannya Tuhan. Engkau Allah yang membuat semua menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk pemimpin rohani kami, Pastor Niko Nyata Raharjo Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat Bapak Gembala kami, pembina rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau Allah yang terus menuntun, memimpin Tuhan. Di dalam pengembalaan di GBI Gatot Subroto ini ya Tuhan. Taruhkan visi-Mu ya Tuhan. Biar visi itu boleh dibagikan, boleh kami lakukan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Bapak Sony Waplau ya Tuhan, Gembala CK9 ya Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan yang sudah Tuhan berikan Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang terus menyempurnakan. Biar Engkau memberkati keluarganya, berkati pelayanannya di dalam CK9 ini juga. Tuhan terus menaruhkan apa yang menjadi rencana kehendak-Mu buat CK9 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Iwan dan juga Ibu Ola Tuhan. Terima kasih Tuhan buat gembala di tempat ini, buat hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, pengurapan yang baru turun senantiasa di dalam kehidupan Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya Tuhan. Hikmat-Mu ya Tuhan di dalam mengembalakan gereja ini Tuhan. Kami tahu dan kami percaya ada rencana Tuhan yang besar buat gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini akan Tuhan pakai Tuhan untuk memberkati banyak gereja, untuk memberkati banyak jemaat Tuhan. Terima kasih dan kami percaya Tuhan, dari tempat ini juga Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bahkan dari tempat ini Tuhan akan banyak dibangkitkan orang-orang yang akan juga menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Orang-orang yang boleh datang kepada Tuhan, orang-orang yang disembuhkan Tuhan, orang yang dipulihkan Tuhan. Terima kasih, bahkan keluarga demi keluarga dipulihkan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu. Terima kasih yang hadir siang hari ini Tuhan, ataupun yang tidak dapat hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan setiap Tuhan mereka boleh datang ke tempat ini Tuhan. Mereka juga terus mengalami kasih-Mu Tuhan, mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan selepas dari gereja ini Tuhan, Engkau Allah yang tetap menuntun mereka ya Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan, kuasa bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang mengalami beban berat, Engkau Allah yang memberikan kelegaan Tuhan. Ada jemaat-Mu yang mengalami kebuntuan ya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar Tuhan. Dan kami percaya terobosan demi terobosan Tuhan akan lakukan bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan jemaat-Mu bersama pengerja-Mu di tempat ini, Tuhan akan bangkitkan ya Tuhan. Terima kasih dan akan menjadi berkat, menjadi garam dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami lepaskan berkat, damai sejahtera atas bangsa ini ya Tuhan. Biar pengurapan Allah turun atas presiden kami, Bapak Prabowo ya Tuhan, atas wakil presiden Bapak Gibran ya Tuhan. Biar Engkau mengurapi, Engkau menuntun Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan setiap jajarannya ya Tuhan. Terima kasih, keamanan ada atas bangsa kami, kedamaian ada atas negeri kami Tuhan. Kelimpahan, kemakmuran, kebaikan Tuhan ada atas bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan mengubahkan bangsa ini. Allah yang akan membangkitkan bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini Tuhan
menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Bangsa ini Tuhan, bangsa yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena ada anak-anakmu, ada orang percaya yang ada di negeri ini. Meskipun kami minoritas Tuhan saat ini, kami percaya Tuhan, satu waktu kelak kami akan menjadi mayoritas Tuhan. Kami percaya bangsa ini diubahkan untuk menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Bangkitkannya Tuhan, revivalist Tuhan, dari gerejamu, dari tempat ini Tuhan. Ya, bangsa ini juga mengalami revival, mengalami kebangkitan Tuhan. Sebagaimana di bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih, bahkan melalui bangsa ini Tuhan, bangsa-bangsa di luar juga akan mengalami Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan kembalikan ibadah ini hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Happy Sunday and God bless you. Tuhan Yesus baik.